Saudara, manuver pengusung Capres Prabowo untuk terus mendorong Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Cawapres Prabowo Subianto pun terus berjalan. Nih, salah satu yang ditunggu adalah keputusan dari MK soal batas usia Capres Cawapres. Di sisi lain, saudara, PDIP yakin bahwa Gibran Rakabuming Raka ini punya etika politik dan akan tetap di PDI Perjuangan. Kita perbincangkan dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Bang Ray. Ya, malam. Apa kabar? Salam sehat. Ini kalau kita lihat nih sinyal dari Prabowo ini semakin kuat ini untuk mengajak Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapresnya. Anda melihatnya ini dari sisi Gibran dulu nih. Apakah akan tetap atau sedikit tergoda? Kalau sinyal Pak Prabowo mau mengajak Gibran itu udah lama sebetulnya. Nah, sebetulnya yang menarik itu adalah karena makin kuat sinyal Gibran tertarik untuk jadi calon wakil presiden itu. Itu yang, Oke. itu yang menarik sebetulnya gitu. Sebab kalau Pak Prabowo mau mengundang Gibran sebagai calon wakil presiden itu dari dulu, maka bahkan untuk itu beliau merelakan Caimin pergi darinya karena menunggu soal kepastian Gibran ini bisakah berpasangan dengan dirinya atau tidak gitu. Nah, yang Berarti menarik manuvernya ini semakin kencang, semakin dipepet begitu. Ini kalau dilihat dari Prabowo-nya, apakah Prabowo yakin nih bisa menggoda, bisa menarik Gibran? Ayo Gibran, jadi bacawa pres saya aja. Nah, itu yang saya sebut tadi. Sebetulnya perkembangannya sekarang ini adalah karena ada kesan yang makin menguatkan bahwa Gibran juga sepertinya bersedia dipinang oleh Pak Prabowo untuk jadi calon wakil presiden. Dan satu-satunya halangannya sekarang ini adalah soal undang-undang yang membatasi minimal usia calon presiden wakil presiden itu 40 tahun. Alias kalau misalnya per tanggal 16 ini Mahkamah Konstitusi mengumumkan mengabulkan permohonan JR para pemohon itu, ya saya kira udah di angka 90%. Sudah nggak ada halangan kayaknya itu Gibran akan jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo gitu. Anda yakin Gibran akan terlepas dari hasil putusan MK nanti, apakah Anda yakin bahwa Gibran ini akan tergoda dan akhirnya bulat begitu untuk memilih Ya menerima tawaran dari Prabowo? itu yang membuat sekarang ini justru kan makin dekat kelihatan Gibran masuk ke situ gitu, masuk ke Pak Prabowo gitu. Ini kan kalau dilihat sekarang ini kayaknya soal formalitasnya aja. Nah, formalitasnya itu kan tentu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Kalau ternyata Mahkamah Konstitusi kayaknya udah jadilah. Dilihat dari banyak aspek, bahkan dari Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sendiri kan berkali-kali mengatakan tunda dulu, tunda dulu, tunda dulu gitu ya. Untuk mengatakan dukungan kepada Pak Gibran, kepada Ganjar. Mestinya tidak ada halangan yang cukup bagi Pak Jokowi untuk menyatakan menunda dukungan kepada Ganjar karena beliau adalah orang partai itu sendiri gitu. Dengan otomatis dan ketika Ganjar dideklarasikan Pak Jokowi juga hadir. Tapi mengapa relawan-relawan beliau dikatakan tunda dulu ya. Bahkan Gibran sendiri sampai saat ini tidak dengan tegas mengatakan tidak mau ya. Dan spanduknya di mana-mana terjadi Gibran seolah-olah dipinang untuk jadi calon wakil presiden juga dibiarkan oleh Gibran dan seterusnya. Kalau Meskipun nggak ada Bang Ray, kalau kita kuat, lihat kan PDIP sendiri kan juga tetap yakin begitu bahwa Gibran itu paham etika politik, akan tetap di PDIP. itu bukan keyakinan, itu harapan. Oh, harapan ya. Berarti Anda berpikir Itu bahwa PDIP sendiri ini nih tidak yakin betul begitu bahwa Gibran akan tetap berada di PDIP. itu harapan mereka. Kalau bacaan saya sih karena itu bukan keyakinan jadi turun jadi harapan. Itu jadi sekarang mereka tinggal berharap aja. Tidak lagi memiliki keyakinan bahwa Gibran ini akan tetap bertahan di PDI Perjuangan kalau sekiranya ya aturan membolehkan ya usia 35 tahun itu sebagai calon wakil presiden. Makanya yang tersisa bagi PDI itu sekarang adalah berharap Gibran menolak tawaran itu kira-kira begitu. Tapi mereka sendiri saya kira tidak lagi dalam posisi yakin bahwa Gibran itu akan menolak gitu. Ada upaya tidak yang dilakukan oleh PDIP untuk meyakinkan bahwa Gibran, kamu kader PDIP ya udah di PDIP aja.
Tentu ada, tetapi saya kira tawaran untuk jadi wakil presiden itu jauh lebih menarik mungkin bagi Gibran gitu. Sebab itu tadi menurut saya, kalau Gibran tidak mau sebetulnya dipinang jadi calon wakil presiden itu, sejak dari awal Gibran sudah bekerja untuk Ganjar Hmm. kemana-mana. Dan dengan tegas mengatakan menolak. Sekarang apa keuntungan bagi Gibran untuk mengatakan tidak terhadap Pak Prabowo? Nggak ada. Itu artinya karena ya beliau juga mungkin masih berharap bisa ikut serta sebagai calon wakil presiden. Sebab Hmm. kalau pilihan beliau sejak dari awal tidak mau dengan Pak Prabowo itu, kan nggak ada keuntungan elektoral yang mau diambil oleh Gibran dari sikap seperti sekarang yang seperti mengambang gitu. Bahkan keuntungan elektoralnya itu kalau Gibran mengatakan dengan tegas beliau menolak, mungkin PDI Perjuangannya akan menomorsatukannya untuk calon gubernur mungkin di Hmm. DKI maupun di Jawa Tengah nantinya. Gitu. Berarti pernyataan PDIP bahwa Gibran masih punya etika politik karena Joko Widodo ayahnya di PDIP, dia juga sekarang saat ini juga di PDIP, ini akan terbantahkan menurut Anda? Iya, itu yang saya sebut itu bukan lagi tarafnya keyakinan, itu lebih tarafnya pada harapan. Harapan bahwa Gibran maupun Pak Jokowi ya memiliki etik lah sebagai orang yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Tapi itu bukan keyakinan. Saya kira PDI juga udah goyah keyakinan bahwa Gibran ini bisa bersama mereka kalau lagi-lagi ya putusan MK itu Hmm. menyatakan usia 35 tahun itu diperkenankan gitu. Nah ini nih, lagi-lagi semuanya akan menunggu hasil putusan Betul. Mahkamah Konstitusi nih. Menurut Anda nih nanti Betul. hasilnya akan seperti apa? Objektifnya sih menurut saya ditolak. Itu objektifnya ya. Kenapa gitu? Karena sejak dari awal saya mengatakan bahwa ini bukan gugatan atas konstitusi. Hmm. Gugatan satu aturan ya yang bertentangan dengan konstitusi. Yang diminta para pemohon itu adalah menurunkan batas usia dari 40 tahun, ada yang minta 35, ada yang minta 20, ada yang minta 25, macam-macam lah permintaannya. Hmm. Tapi mereka sendiri tidak menyatakan bahwa pasal yang membuat aturan batas minimal itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi sebetulnya saya dari awal, kalau saya ya mengatakan, Hmm. ini udah itu. Jadi itu tinggal ditolak. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi menolak gugatan-gugatan yang hampir sama dengan situasi yang seperti ini. Bahkan mestinya Hmm. presidential threshold, kemudian juga parliamentary threshold itu jauh lebih bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi Hmm. daripada gugatan ini. Kenapa? Karena para pendalil terkait dengan presidential threshold dan parliamentary Hmm. threshold itu menguji aturan itu dengan konstitusi. Mereka mengatakan bahwa 4% itu, 20% itu bertentangan dengan konstitusi karena dalam konstitusi tidak ada persyaratan itu. Nah, Hmm. para pemohon yang berhubungan dengan apa namanya itu ya, batas maksimal itu, Hmm. mereka sama sekali tidak pernah mendalilkan bahwa pembatasan usia itu bertentangan dengan konstitusi. Hanya mereka minta Mahkamah Konstitusi diskon dong gitu, jangan Hmm. 40 gitu. Kalau diskon-diskonan itu tidak di Mahkamah Konstitusi, itu nanti Hmm. di DPR gitu loh kira-kira. Jadi menurut Anda nih karena tidak sesuai dengan objektifnya maka nanti kemungkinan besar akan ditolak begitu? Menurut saya ya, mestinya sih Oke. dari awal juga mereka udah menolak Mahkamah Hmm. Konstitusi Hmm. karena secara formil ya, karena ini bukan gugatan terhadap konstitusi menurut saya. Baik. Bukan mencoba gugat satu pasal, satu undang-undang yang Hmm. dianggap Hmm. bertentangan dengan konstitusi. Ya mestinya sih dari awal di dalam pengujian formil ya udah dinyatakan itu ditolak. Baik, kita nantikan ya seperti apa nanti Ya, pada Senin mendatang nih seperti apa hasil keputusan MK terkait dengan gugatan batas usia capres cawapres dan kita juga nantikan nih setelah hasil putusan itu langkah politik apa nih yang akan diambil oleh masing-masing capres ya, maupun pendukung capres ini ya. Terima kasih siap. Bang Ray Rangkuti, Direktur Makasih Eksekutif dari banyak. Lingkar Madani telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.